pagi Adi. Ya, minggu depan Sandi. Terima kasih untuk waktunya. Minggu ini kebagian sharing insight. Jadi insight hari ini mau membahas soal atau saya kasih judul planner versus doer. Jadi ini lebih karena insight ya lebih subjektif. Saya ngambil judul ini karena saya lihat suka ada dikotomi antar diri seseorang itu, apakah seorang itu planner atau doer. Buat saya sendiri, karena suka nganggap saya ini kayaknya nggak terlalu bisa doer deh, bisanya lebih nge-plan kayak gitu misalnya. Jadi di sini kita akan bahas, saya akan bahas perlu atau tidaknya plan atau do dalam suatu kegiatan biar kita dapat sukses. Pertama kita bahas tentang plan. Jadi why-nya. Saya dapat quote ini SD kalau nggak salah, dan sampai sekarang saya nggak tahu ini quote dari siapa. Jadi if you fail to plan, you plan to fail. Saya mau kasih story dikit. Jadi ada suatu desa. Di desa itu nggak ada sumber air. Nah ini dilihat oleh dua orang pria muda. Ini jadi apa ya? Kesempatan. Mata air terdekat itu di desa sebelahnya. Jadi si dua pria ini jualan air karena air itu kan sumber kehidupan dan sebagainya, pasti butuh. Nah, dua orang ini pasti jualan airnya itu laku di desa itu. Nah, beberapa tahun si A dan si B ini ada punya beda paradigma gitu. Si A ini menganggap, wah saya nggak bisa terus kayak gini. Dia terus menua dan dia nggak mungkin ngangkutin air dari desa A ke desa B. Nah, si A ini bikin planning. Dia gimana caranya dia masih bisa terus produktif sampai hari tuanya. Sedangkan si B dia nganggap ya dari sini pun dia udah dapat duit dan laku terus dan nggak akan ada sepinya. Si A memangkas setengah hari kerjanya buat ngangkut air dengan membuat pipa dari desa A ke desa B. Dan si B nggak melakukan itu. Si A berkorban penghasilannya karena dia waktunya setengah terambil untuk membangun pipa. Nah, pada akhirnya walaupun pada prosesnya si A terlihat seperti berkurang profitnya, tapi pada akhirnya ketika si B dan si A tua, mereka kelihatan tuh hasilnya bahwa si B udah nggak bisa produktif lagi seperti dulu, sedangkan si A masih bisa produktif dengan effort yang lebih kecil, malah nggak ada effort sama sekali karena hanya maintenance saja. Nah dari cerita itu yang bisa kita ambil, pertama seseorang yang planner itu harus punya visi jauh ke depan. Yang kedua dia mau berkorban di awal. Jadi ketika kita mau lompat kita harus ancang-ancang. Pun ancang-ancangnya pun nggak bisa sembarangan, harus dengan ilmu juga. Jadi nggak mungkin kita mau lompat 2 meter kita ngambil ancang-ancang 100 meter. Itu pas mau lompat kita capek duluan gitu lagi. Nah jadi yang kita dapat ambil, ketika si B gagal untuk merencanakan, berarti dia merencanakan kegagalan. Terus yang tambahannya itu Allah is the best planner. Kalau kata Pak Santo bilang ini 0 stepnya di insightnya Pak Santo. Jadi ada 2 advantage ketika kita memahami ini. Yang pertama, ketika kita do ya nanti setelah plan itu kita jadi nothing tulus karena kita paham ada great plan yang dibikin oleh best planner gitu. Jadi kita nothing tulus. Yang kedua, kita lebih cepat move on. Ketika plan yang kita rencanakan gagal, kita lebih cepat move on karena kita memahami ini. Nah, langsung kita lanjut ke how-nya untuk plan. Ini yang tadi saya bilang lebih subjektif dan mungkin ada salah dan sebagainya. Jadi kalau saya merencanakan sesuatu, set your ultimate goal. Jadi kita nge-setnya goal akhirnya. Kita punya project dalam Juli harus done. Nah itu dulu, set dulu itunya, baru di breakdown dalam 5 bulannya harus apa, 4 bulannya harus apa, sebulannya harus apa, seminggunya harus apa. Jadi nggak bikin plan seminggu, plan minggu berikutnya, tapi set dulu yang ultimate goal-nya, baru di breakdown. Kalau kata Insight Ramdan kemarin,
besarnya manfaat bisa meringankan beban. Ini pun gitu, karena kita tahu ultimate goal seperti apa, kita tahu manfaatnya, jadi kita bebannya lebih ringan, kita bisa nge-manage lebih detail dan sebagainya. Itu sekarang di do-nya. Nah ini yang saya sendiri merasa kurang dan pasti berusahakan untuk lebih baik. Jadi kenapa harus do? Ya pastilah kita harus ngetuk biar dibuka, kita harus nanya biar dijawab, kita harus minta untuk diberi, kita harus nyari buat menemukan. Ya, if you do nothing, you'll get nothing gitu. Jadi vision yang tadi saya bilang, without execution is hallucination. Terus how-nya cuman dua sih, persistent sama konsisten. Ini yang mungkin agak kurang di saya karena tadi karena dikotomi yang sebelumnya saya anggap saya tuh planner dan sebagainya. Padahal ya, jadi persisten. Jadi saya udah bikin ini, terus kemarin baru dapat quote juga bagus ternyata. Jadi gambar Green Canyon. Jadi sungai itu mengikis batu bukan karena kekuatannya, not because it's power, but it's because it's persistent. Karena persistennya dia punya determinasi buat bikin canyon kayak gitu. Sama konsisten. Konsistensi ini penting karena, dan ini susah untuk konsisten itu susah. Kita perlu banyak ilmu baik secara teknis maupun secara spiritual dan emosional untuk konsisten. Tapi ini dibutuhkan karena kita butuh nafas gitu. Kita kan dalam sesuatu itu maraton gitu kan. Jadi konsisten itu sangat penting. Jadi intinya sih dua-duanya itu nggak bisa dikotomikan bahwa saya planner atau dua. Kita butuh dua-duanya. Mungkin kita nggak bisa maksimal di duanya, itu sangat mungkin karena kita keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi dua-duanya itu perlu, makanya mundur ini. Sekarang mundur ini. Ya. Jadi dua-duanya perlu, dan buat terakhirnya itu bahwa kita harus plan better, do harder. Jadi kalau kita ngerasa nggak bisa do-nya harder amat, jadi kita harus plan-nya better amat gitu. Maksudnya dua-duanya harus ada, tapi kita tahu sendiri poin kita itu di mana dan kita harus memaksimalkan itu. Mungkin cuma segitu aja sih. Terima kasih atas waktunya.